Jadi dari tulang belakang ini, kalau yang antara tonjolan 2 ini namanya SIPS kan, kita itu S2. Dulu biomekanik anatomi kan diajari toh, cara palpasi. Oh ini di sini ditarik ini adalah ini S2. Tinggal lakukan S1 L5 selang. Nah jadi Anda harus belajar untuk palpasi. Spinosusnya yang di palpasi. Nah di antara setiap tulang belakang ini kan keluar akar saraf radik gitu loh, ya nggak? Oyot ya kan? Akar ya, akar saraf radik atau oyot kan bahasa Jawanya. Terus ini membentuk anyaman-anyaman saraf namanya plexus. Kalau di lumbar namanya plexus lumbalis. Di leher plexus brachialis, cervicalis kan begitu. Anyaman-anyaman tuh loh, saraf kan begitu, nah, dan rumit ya. Terus dia akan membentuk berat ischiadicus. Orang duduk lama, nyopir lama satu sisi akhirnya nah LBP sekali lagi bisa kalau misalkan di situ ada misalkan ada spondylosis, namanya orang setiap orang pasti di generasi itu pasti mengalami maka penyakit yang tidak dipungkiri adalah penyakit tua, ya nggak? WDW iki senom, guyu sesuk nes atau misalnya duduk ongkang ya. Itu ada namanya ini sama kalau di CRS Spurling test namanya yang kompresi itu loh, seperti ini. Tapi kalau di pinggang bisa seperti ini, tekan aja, terserah. Anda kalau agak tinggi ya udah. Nanti saya tekan mas, coba rasakan kesemutannya bertambah lebih atau tidak. Tekan aja. Kalau misalnya Anda enak ya pakai. Ingat tekannya cuma sebentar aja. Bukan ditekan suwe-suwe ya, pegel ya. Dikasih hentakan sedikit, tek gitu. Udah. Coba kanan. Bisa yang kanan tambah. Seperti ini. Mungkin hanya diarahkan itu tapi sambil ditekan udah terasa. Kalau bertambah, oh berarti positif adanya misalkan penjepitan saraf. Jadi orang bilang sarafnya kejepit. Lah sing kejepit ndi? Maka hati-hati loh, orang awam itu ya suka komentar kadang ya gemes ya. Ini kan kita enggak toilet ya. Ini mulai bosan yang banyak toilet itu berarti penuh. Untuk membedakan penjepitannya di mana? Apakah di tulang belakang atau di jalur di daerah ischiadicus di daerah piriformis yang paling banyak. Nanti hati-hati ini paling banyak nanti temukan di kasus. Coba tidur. Oke ya. Jadi seperti ini. Yang paling banyak tuh ini. Kan dari akar saraf keluar lah ini tulang duduk ini otot piriformis kan seperti ini. Ini gluteus medius. Ini piriformis di sini. Yang paling banyak menekan. Karena dia fungsinya adalah untuk eksol rotasi hip ya, eksoltasi. Pemeriksaannya ini. Yang pertama namanya Lasekwe test, bacanya Lasek. Di buku ya enten. Cuma lebih saya memperagakan lebih. Lasek test untuk mengetahui adanya penekanan pada saraf ischiadicus ya. Caranya yaitu dengan posisi pasien terlentang, kemudian mengangkat atau fleksi hip, ekstensi ini sama, itu sekitar 60 derajat. Cuma gini aja. Coba nanti saya ini angkat, coba terasa kesemutan, terasa nyeri, keren. Nah, ya berarti Anda Lasek tes negatif, ya gitu. Kiri kanan Anda bandingkan. Dipot, terasa nyeri atau kesemutan? Selesai. Ini yang pertama. Lasek test.
pemeriksaan khusus untuk menetapkan lagi bahwa ini kasusnya ini. Terus ada juga lebih menekankan lagi namanya Bragat tes. Bragat tes. Itu ragat, Bragat namanya ini. Yaitu sama dengan LASEK. Sorry tadi saya anulir dulu. Kalau LASEK itu sekitar 70 derajat. Sekitar 70 derajat. Ya anggap gini, kira-kira lah ya Mas, Mbak. Nek 90 semene ya enggak? Nek 40 semene. Wis 70 sekitar. Maksud saya. Itu yang LASEK 70 derajat. Terus kalau yang Bragat turunkan 10, turun. Terus tambahi. Begini. Tambahi dengan dorsifleksi. Saya ulangi. Kayak LASEK turun 10 jadi 60, tambahi apa? Dorsifleksi. Jadi lebih namanya saraf itu kan di straight itu kan tambah ya greng tadi lagi. Nyeri itu, nyeri saraf, neuritis kan begitu. Kiri kanan. Oke, kemudian ini. Sakit Pak? Nyeri kan? Hati-hati nyeri bahkan bisa mungkin stretching hamstring. Wong nyeri yang awam tahunya nyeri kan nyeri stretching bisa aja. Tapi yang dimaksud nyerinya nyeri menjalar, radicular pain atau adanya nyeri menjalar. Saraf itu kalau diulur sering dari ujung sampai ujung lagi itu kan nyeri. Pernah Anda kesemutan? Duduk lama tahu-tahu kayak terus bayi kayak jalan itu ya. Itu kan pembuluh darah sama sarafnya bisa ketekan, kalau itu seperti itu rasanya. Oke baik, ini sama-sama ya untuk mengetahui adanya ischiadikus, ischialgia. Yang ketiga Neri, N bukan Mary ya, Neri, tes Neri atau Neri tes. Sama dengan Bragat, bisa 60, 60, 70. Terus pasien disuruh untuk memfleksikan lehernya atau fleksi kepala ya Pak. Ini pada saat ini kan tekanan di medula spinalis kan meningkat. Jadi diangkat 60 atau 70 fleksi. Itu sarafnya dikedangkan lagi. Sehingga kalau misalkan itu positif, baru sakit sekali Pak. Saya NP rawani. NP suruh ngangkat dia udah sakit banget. Terus falsafah P biasa, bukan kasafal ya, kasafal bohong ya. Falsafah itu tes batuk. Ya seperti ini. Coba tarik nafas dulu misalkan, batuk. Nah, pada saat gitu ya, kan ada hentakan. Makanya pada saat itu kan ada pasien itu bilang, Pak saya tuh kesemutan nyeri, apalagi saat batuk, waduh saya takut banget. Karena apa? Pas batuk tambah nyeri ya, kan masalah dengan itu. Batuk, dia ngeden kan? Maka kadang ada Pak, kalau sakit penyidikan saraf seperti ini, BAB-nya lancar boten. Nah, dia punya ambenya tambah ini ya, enggak bisa keluar loh. Ngejan loh, sering mengejan. Ngejan itu ya, jawabnya ngeden. Yang ngono ngeden yang ngono kuwi terserah ya. Akhirnya apa? Penekanan pada radik tadi loh. Ini loh, pinggang ini loh. Nih. Oke, ada pertanyaan dulu. Yang satu lagi ini ada namanya Nafsinger. Ini untuk sama-sama yang di sini. Untuk saraf tulang belakang maupun Nafsinger tulisannya Nafzinger, Nafsinger. Yaitu menekan pada arteria karotis, sphenoido antaranya di sini, bukan nyekek ya.
Makanya wong nyekik di belakang ra mungkin mati gitu. Ayo. Nah, ya. Orang nak begini juga deh. Kenapa hanya satu tuh? Nek ngene kan ketok koyo malah Mas, arep materi bojoku ya. Nah, ya. Kalau seperti ini ditekan aja. Ini loh. Antara sternal pedo ditekan. Ini kan kayak ada tekanan supracranial. Dewe-dewe ya dari nyakit wong ya. Bisa sendiri pakai ini bentuk V ini, nafsingle. Tekan ini. Nah, kalau ini positif adanya misalkan terjadi gangguan pada akar saraf, pada saat ditekan ini ya sama. Kalau tadi gitu kan ketekan tuh sarafnya. Kalau dengan ini ditekan ini meningkatnya cairan cerebrospinal kan, sehingga menekan relatifnya kan. Paham maksud saya? Di kepala tingkatnya tekanannya. Ya. Nah. Tekanan mesti meningkat. Sing durung iso kuwi bakal dipraktekkan. Ning aja suwe-suwe. Apalagi bang ini. Wah, ora konangan baru setelah mengikuti praktek PL seorang mahasiswi. Oh, dia orang itu. Lewat saya. Karena saya tak dendam sama temannya no. Siapa ngomong sih? Satria Pak. Satria. Lomba pelvis. Ada namanya Patrick kontra Patrick. Ya, SpongeBob ra ono ini ya. Di sini tulisan Patrick tulisannya. Kontra Patrick. Yaitu untuk mengetahui adanya ini peradangan pada spina iliaca posterior superior. Jadi ini termasuk juga sebenarnya LBP juga, cuma permasalahannya di pelvisnya. Paling banyak itu. Maka kadang ditanya, Mbak, kok LBP? Misalkan hubungannya menstruasinya lancar orang. Itu kalau hormonal. Kalau ke P0. Kalau ke ini tanya, Mbak sering ngangkat pipis toh? Iya Pak, saya sering itu ya. Bisa aja ini. Kenapa wanita sama pria beda? Wanita itu rentan sekali terjadi infeksi saluran kemih. Sehingga kadang menjalar ke ini terjadinya tendinitis. Peradangan pada pelvis. Di sini nih loh, yang tadi ya. Ini SIPS ya, yang tadi. Ada tonjolan di sini nih. SIPS, spina iliaca posterior superior. Kalau depan SIAS. Kalau inferior SIAI. Spina iliaca inferior. Kan gitu. Yang paling banyak di sini, maka apa? Ini sering terblokade gara-gara itu tadi terjadi infeksi. Oke. Nah, caranya dengan Patrick. Patrick posisinya seperti apa? Ya. Difleksikan seperti ini. Taruh di lutut. Kemudian eksortasi, kita fiksasi pada sias satu tangan kita. Kemudian di lutut. Kemudian ditekan. Dihentakkan sedikit. Kasih tekanan sedikit. Nah, kalau itu terjadi nyeri pada bagian belakang ya, posterior, dua-duanya satu, yang satu coba. Jadi kalau meriksa ya kanan kiri seperti ini, tekan. Oke. Lupa kalau nyeri malah di aduktor, ya berarti ada pemendekan aduktor. Pak nyeri malah di sini ya, bisa aja mungkin tangannya cilik. Wah, ini mah Pak geli Pak, ya nek nyekel ya langsung nyekel ngono ae. Pada ini. Cuma mbok raba-raba ya geli no pasien. Geli tahu, geli. Risi ya. Keri ya. Patrick kontra Patrick sama bedanya adalah arahnya. Yang satu tadi eksorotasi, yang ini dibalik. Atau bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Oke, paham? Ditumpangkan ini. Atau di depannya bisa. Atau posisi seperti ini. Patrick kontra Patrick.
Nah kalau nyeri pada sias, nah kan radang bisa di belakang depan, paling banyak mah ya di belakang ini. Oke baik itu. Lanjut, sekarang turun lagi. Ini pada otot gluteus medius. Sekarang berdiri mas. Ya. Ada namanya tes Trendelenburg. Bacanya Trendelenburg. Duduk saya. Ini yang 8 ini loh. Trendelenburg. Ini kalau hubungannya dengan pola kemarin kan ada toh analisis gait pada saat jalan kok pelvisnya kok berbeda ya. Pada saat jalan tuh loh. Anjlok satu seperti itu. Nah, ini kita bisa dengan apa tes Trendelenburg nih untuk mengetahui kelemahan otot abduktor hip. Ini, yang ini. Abduktor hip Anda bisa pegang di sini nih, daerah bawah lempeng bawahnya. Nah, di sini ini adalah kalau gerakan sini adalah gluteus. Gluteus maximus, medius, minimus bawah. Yang paling sering terjadi masalah itu di seri medius maupun maximus. Posisi pasien disuruh berdiri, kemudian satu tungkai disuruh untuk fleksi. Nah seperti itu. Oke. Nah ini kan normal, tapi bisa juga tegak. Anda lihat pelvisnya itu sama enggak? Kadang coba ini turun, yang ini enggak masih turun itu pelvisnya diturunkan. Nah iso ya, kowe ra iso bermain peran ya. Ini ya posisinya. Ini anjlok. Enggak kelihatan. Ini loh ya, hip. Sudah kan maksudnya hip tadi. Saya turun ke lutut. Pemeriksaan lutut. Yang pertama untuk pemeriksaan UD atau udema. Bengkak. Ada beberapa yaitu namanya tes namanya balo temen biasa ya balo temen. Balo temen tes untuk mengetahui udema pada lutut. Caranya bagaimana? Seperti ini ya. Walaupun kelihatannya memang misalkan ada bengkak, bagaimana caranya? Ini dari proksimal sama distal dikumpulkan jadi satu, cairannya di tengah seperti ini. Oke, terus diketuk. Itu biasanya patelanya kan ambles, nanti turun naiknya lama pelan-pelan. Berarti ada cairan. Namanya tes balo temen. Untuk lutut banyak ini ya. Terus bisa juga tes lekuk. Ini terus kemudian dilekuk gini. Kalau ada lekukan berarti ada bengkak. Jadi misalnya pada OA pas kumat itu ya. Orang pas sayang pas kumat ya. Kan bengkak ya itu seperti itu. Paham ya? Tes untuk udema, mengetahui udem pada lutut namanya balo temen tes. Kita orang enggak? Ya. Lanjut, ini rada angel memang. Rada angel saya bilang ya. Tapi bisa dilakukan. Nah, sekarang kan yang biasa dipakai di sport ya. Jadi yang paling banyak itu ada namanya anterior posterior Drausen. Atau orang bilang Drausen test ya. Ya ini anterior posterior Drausen. Kalau di ini di buku itu ya rada ngecak, namanya tes laci sorong. Laci itu, laci ditarik di sorong ya. Kalau Anda buka laci itu loh. Untuk ACL PCL. ACL PCL di mana? Di dalam sini nih. Di dalam nih. Dia bentuknya silang seperti ini. Yang dari posterior ke anterior ini anterior,
yang posterior ke ini PCL. Kalau ACL itu untuk mempertahankan supaya ini tidak ke depan. Coba bayangkan tidak ada ligamen di dalam ini. Ligamen ini kuat. Maka pada saat Anda misalkan main futsal, main basket, main voli, pas turun terjadi pivot ya, bisa aja turunnya mendaratnya salah, akhirnya terjadi robekan atau ruptur ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya malah gleb. Nah, dia harus kunci. Ada jalannya harus kunci. Kuncinya di sini. Jadi anterior, posterior. Jadi ke anterior, posterior Drausen itu istilahnya begitu. Ya. Posisi pasien yaitu dengan terlentang, fleksi hip, fleksi ini. Yang jelas telapak kaki menumpu dengan ini, bukan secara derajat berapa Pak. Yang jelas nyaman seperti ini, ya. Kemudian pasien, terapis ini menduduki bukan sebatas dalam arti bukan menduduki semua. Orang kabeh ini ya loro ya. Tapi dengan ini paha ya, angan, ojo pantat. Pasien nakal jarinya dulu ngene ya. Lho, Mas, nakal ya kok ya. Loh ini untuk apa? Fiksasi, jadi seperti ini. Oke ya, posisinya seperti ini. Jadi wong ini kabeh pikiran positif atau negatif. Ya, tapi 1001 lah pasien yang seperti itu. Tapi bagi saya selalu saya sampaikan khususnya terapis-terapis cewek, karena Anda nanti kan juga melatih mungkin pasien cowok kan sebagainya. Etiket itu penting ya. Oke baik, seperti ini. Yang penting ini untuk memfiksasi supaya tidak bergerak di jari-jari aja. Terus kedua tangan terapis di bawah gastrok, mepet tapi di sendi ini. Nah ini kita narik. Kalau Anda tidak kuat ya pakai gini aja deh di belakang. Ini untuk anterior. Untuk posterior balik tekan. Loh Pak, ini meriksonnya piye Pak? Ya kalau mak gluk gitu kan ya berarti kan positif terjadinya ruptur. Ini loh posisi ini loh sendinya. Ini kan enggak ada nih, ya kuatan ini. Bagus. Tapi ada juga pas gini gluk dia maju langsung. Enggak segar ya jadi gini. Coba sakit. Ini posterior. Pakai badan ya. Selalulah pakai menggunakan badan. Jadi Anda kuat walaupun kecil. Oke, 1-2 kali selesai. Anterior, posterior, dry sign. Untuk memotai ACL, PCL. Sekali lagi, ini ACL-nya. Saya tarik ke atas, ke depan. PCL. ACL, PCL. Pecel, acel, ya kan? Kok ditahan? Tahan. Enggak harus. Saya yang tarik kan ya. Kan gini posisinya. Nonton prakteknya. Lupa pemain apalagi pemain nasi ya. Saya pernah nang gravity sign test. Gravitasi test. Jadi untuk mata adanya apa? PCL. Ya, dua-duanya. Ya, kita seperti ini pasif, cuma seperti ini. Kita sanggah dengan gravity sign test. Terus kemudian kita bandingkan tinggi rendahnya dari lutut. 90 gravity sign. Kan ada ini. Lupa kok tinggi ini sebelah padahal lehernya ya normal ora cacat. Bisa seperti itu. Berarti ada terjadinya bisa ruptur atau kendor pada ligamen posterior cruciatumnya. Saya begini aja. Oke, tinggi sama. Kenapa? Itu akan mempengaruhi nanti pola jalan, pola aktivitas pada pemula. Oke, selesai nomor 11. Sekarang 12 McMurray, cepet-cepetan ya. McMurray. MC Murray. Ini sedulurnya McD ya toh.
Ini bacanya Mike ya, Mike MC, Master Ceremony ya. Mike Murray. Karena ini tes terkenal semua ini. Mike Murray test untuk mengetahui adanya apa? Cedera pada meniskus. Nek sing sport fisio apa itu biasanya ya muskuloskal masuk. Yaitu untuk ada apa? Meniskus. Meniskus itu di sini nih. Pada saat fleksi coba nanti ini adalah meniskus ya. Empuk-empuk ini. Bagian medial meniscus medialis. Di sini meniscus lateralis. Di antaranya adalah tendon patella. Dulu diajari, iya kan? Nek diajari ya salah juga ini karena kan Anda harus paham. Ini ya, jadi ini yang cenderung bisa terjadi apa? Cedera. Cedera bisa kecelakaan, bisa pada saat main olahraga yang biasanya kalau yang jumping menggunakan jumping, buat badminton, buat volley, basket, futsal itu bisa karena pada saat pivot ini yang gerus apa? Meniscus. Ya kan olahraga sekarang zaman sekarang itu kan, nah pasti kita ya ora. Golep, pengen kangen ya makasih itu kan. juara sampai SMA. McMurray caranya bagaimana untuk mengetahui meniscus medialis maupun lateralis, yaitu dengan posisi tidur terlentang, hip fleksi, knee fleksi dengan posisi kita fiksasi pada ankle seperti ini, bukan di sini. Kemudian tinggal milih yang meniscus lateral atau medialis. Kalau lateralis kita letakkan tangan kita telapak terapis di lateral. Karena nanti gerakannya adalah ini digeruskan. Jadi sambil diekstensikan, tapi ini dirotasikan juga. Eksorotasi, Pak, perhatikan Pak, nanti ke orang mudeng. Ya, ditekan. Lateralnya ditekan terus sambil digeruskan. Sehingga ini gerakannya seperti ini kan. Digeruskan ini. Set. Kalau ini positif, pada derajat mana? Karena bantalan ini kan pada derajat misalkan begini. Oh sakit banget, ya udah di posisi ini yang ini. Misalkan manipulasinya di sini, traksinya di bagian ini, ongkang-ongkang bagian sini, di situ. Ini McMurray. Lateralis, ini diputar rekso. Makanya pegangnya di sini nih, jangan di sini. Nggak bisa ini, merucut. Dan di sini. Jadi di ankle, di apa? Kunci. Ya. Jadi gerakannya kan begini, endo, exo pada lutut. Terus ditekan lateral sambil digerakkan extension. Kalau yang medial bagaimana Pak? Kebalikannya. Saya nekan di medial, putar ke endo. Seperti ini. Pelan-pelan. Dari fleksi, ekstensikan. Bisa dimengerti? Oke. Ada pertanyaan? Ada satu lagi untuk mengetahui kolateral lateral medial, yaitu dengan cuma seperti ini, tak angkat ya, jadi seperti ini aja, cuma biar anda kelihatan. Jadi posisinya satu tangan terapis di atas patella samping, terapis yang tangan terapis satunya di daerah medial, jadi berlawanan. Untuk mengetahui apa? Ligamen kolateral medial maupun lateral. Saya praktekkan. Kalau yang medial seperti ini, kan ada kalau sesuatu yang pasien itu ya kok glek, oh berarti kendung. Selama ini nyeri lututnya kan tidak pernah dikuatin ini, ya percuma loh. Ada ultrason sampai gosong gitu. Ada masas tidak pernah dikuatin, ya percuma. Padahal ligamen itu pada saat dia terulur tidak bisa kembali, itu kelemahannya. Dia miskin pembuluh darah, vaskularisasi. Pada saat dia terulur, misalkan dia 5 cm jadi 7 cm, ya sudah, tidak bisa kembali ke 5 cm. Satu-satunya jalan apa? Ya otot yang bisa mengcover. Maka latihan otot, endurance, latihan penguatan, kan begitu. Oke, baik. Sekarang wayai kalian praktek. Saya yang istirahatkan.